Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Kartika dengan NIM 2019 03 11 063. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi konvensional dan non-konvensional. Yang pertama ada ekstraksi, yang kedua ada metode perkolasi, yang ketiga ada metode UAE atau ultrasonic assisted extraction. Yang pertama ada ekstraksi. Definisi ekstraksi. Menurut Departemen Kesehatan, ekstraksi adalah proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut dari suatu bentuk serbuk simplicia sehingga terpisah dari kandungan bahan yang tidak dapat larut. Jadi, si ekstraksi ini dia menarik kandungan-kandungan yang dapat larut dari serbuk simplicia tersebut, dan dia bakal memisahkan antara zat yang tidak dapat larut dan zat yang dapat larut. Tujuan dari ekstraksi ini adalah untuk menarik semua zat aktif dan komponen kimia yang terdapat dalam simplicia. Ekstraksi ini juga memiliki prinsip dasar, yaitu melarutkan senyawa polar dengan pelarut polar dan melarutkan senyawa nonpolar dengan pelarut nonpolar. Materi yang kedua yaitu ada metode perkolasi. Metode perkolasi ini termasuk ke dalam metode ekstraksi konvensional. Metode perkolasi ini berasal dari kata Latin yaitu per, yang artinya melalui, calare, yang artinya berembes. Perkolasi ini dapat diartikan yaitu proses ekstraksi simplicia dengan menggunakan pelarut yang selalu baru, dengan mengalirkan pelarut melalui simplicia yang telah dibasahi sehingga komponen dalam simplicia tersebut akan tertarik ke dalam pelarut dan senyawa tersari sempurna. Cara ini memerlukan waktu yang sangat lama dan pelarut yang digunakan juga lebih banyak. Perkolasi ini bertujuan untuk zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan dalam pemanasan. Slide selanjutnya yaitu ada prinsip metode perkolasi. Prinsip metode perkolasi yaitu serbuk simplicia di dalam bejana simplicia yang di bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari lalu dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk cairan penyari, akan dilarutkan zat aktif ke dalam sel-sel simplicia yang dilalui sampai keadaannya jenuh. Gerakan ke bawah disebabkan oleh gravitasi, kohesi, dan berat cairan di atas dikurangi perkolat yang diperoleh, lalu dikumpulkan dan dipekatkan. Selanjutnya ada alat yang digunakan untuk metode perkolasi. Alat yang digunakan dalam metode perkolasi ini yaitu perkolat. Perkolat ini menjadi wadah cairan yang akan diambil sarinya. Alatnya terdiri dari wadah perkolasi untuk menuangkan cairan, saluran untuk mengambil sarinya, dan tabung yang menyerupai botol untuk menampung sarinya. Alat perkolasi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang A ada perkolator bentuk tabung, yang B perkolator bentuk paruh, dan yang C perkolator bentuk corong. Ini gambar alat perkolatornya. Yang di atas yang berbentuk lurus seperti U itu alat perkolatornya. Lalu yang di bagian tengah yang ada titik-titik hitamnya itu ada serbuk simplicianya. Di atas serbuk simplicia ada cairan penyari yang disebut juga menstrum. Nah, lalu setelah dialirkan ke bawah
itu hasil perkolatornya akan ditampung di tempat yang hasilnya itu disebut juga dengan perkolasi atau sari. Hasil penyariannya itu kan ada sisanya itu biasanya disebut juga dengan ampas atau sisa perkolasi. Mekanisme kerja metode perkolasi. Menurut Farmakope Indonesia, penyarian dengan metode perkolasi dilakukan dengan 1. Membasahi 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok dengan 2,5 bagian sampai 5 bagian cairan penyari. Yang kedua, dimasukkan ke dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya 3 jam. Setelah dimasukkan ke dalam bejana, kemudian massa dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam perkolator sambil tiap kali ditekan-tekan dengan hati-hati. Setelah itu dituangi dengan cairan penyari secukupnya sampai cairan penyari mulai menetes dan di atas simplisia masih terdapat selapis cairan penyari. Selanjutnya dituangin dengan cairan penyari perkolator, ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Dan setelah didiamkan 24 jam, cairan dibiarkan menetes dengan kecepatan 1 mili per menit. Kemudian ditambahkan cairan penyari berulang-ulang secukupnya hingga selalu terdapat selapis cairan penyari di atas simplisia. Hingga jika 500 mg perkolat yang keluar terakhir diuapkan tidak meninggalkan sisa. Dan yang terakhir, perkolat itu kemudian disuling dan diuapkan dengan tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 50 Celcius sehingga konsistensinya itu dikehendaki. Kemudian ada kelebihan metode perkolasi. Kelebihan metode perkolasi ini ada 4, yaitu pertama, cara perkolasi yang digunakan lebih mudah dan sederhana. Yang kedua, tidak terjadi kejenuhan. Yang ketiga, pengaliran meningkatkan difusi atau dengan dialiri cairan penyari sehingga zat seperti terdorong untuk keluar dari sel. Dan yang terakhir, perkolasi dapat dilakukan baik skala laboratorium ataupun skala industri. Kemudian ada kekurangan metode perkolasi. Kekurangan itu ada 4. Yang pertama, cairan penyari lebih banyak. Yang kedua, beresiko tercemarnya mikroba untuk penyari karena dilakukannya itu secara terbuka. Yang ketiga, simplisia harus dibasahi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam perkolator. Dan yang terakhir, massa simplisia dalam perkolator tergantung pada tingginya perkolator. Materi yang kedua, yaitu yang terakhir, ada metode UAE atau Ultrasound Assisted Extraction. Metode ini termasuk ke dalam metode ekstraksi non-konvensional. Ultrasound ini merupakan salah satu metode ekstraksi dengan memanfaatkan energi gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik itu adalah gelombang suara yang memiliki frekuensi di atas pendengaran manusia. Kurang lebihnya 20 kHz. Ultrasonik ini bersifat non-destruktif dan non-invasif, sehingga dengan mudah diadaptasikan ke berbagai aplikasi. Dengan bantuan ultrasonik ini, proses ekstraksi senyawa organik pada tanaman dan biji-bijian dengan menggunakan pelarut organik dapat berlangsung dengan cepat, dan dinding sel dari bahan itu dipecah dengan getaran ultrasonik supaya kandungan yang ada di dalamnya itu dapat keluar dengan mudah. Kemudian ada tujuan metode UAE atau Ultrasound Assisted Extraction. Tujuan ini yaitu untuk mempercepat proses ekstraksi dan dapat memperoleh kandungan antioksidan yang lebih tinggi dengan waktu yang relatif singkat.
Selain ada tujuan, metode ini juga mempunyai prinsip dasar, yaitu memberikan tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel yang terjadi dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksinya. Berikut alat yang digunakan pada metode ini. Alat yang digunakan pada metode ini yaitu disebut juga dengan sonikator. Ini contoh gambarnya kurang lebihnya. Kemudian sonikator ini terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama itu yang A itu yang biru, yang alat yang warna biru itu yaitu dengan menempelkan sampel pada suatu gelas lalu ditaruh di atas bed. Dan yang B-nya itu sonikator probe. Sonikator probe itu menggunakan suatu probe yang akan menghasilkan gelombang ultrasonik pada sampel yang ditempatkan pada breaker glass. Mekanisme kerja metode UAE atau Ultrasound Assisted Extraction. Mekanisme ini yang pertama, kita preparasi sampelnya terlebih dahulu. Kemudian sampel ini direndam dan diserbukan lalu diayak. Setelah diayak, serbuk ini dicampur dengan pelarut dan diletakkan ke dalam mesin ultrasonik. Setelah diletakkan di mesin ultrasonik, maka hasilnya itu diuapkan untuk mendapatkan hasil ekstraksi si metode UAE ini. Kelebihan metode UAE, Ultrasound Assisted Extraction. Yang pertama, dapat mengeluarkan ekstrak dari matriks dan tanpa merusak struktur ekstrak. Yang kedua, penggunaan pada temperatur rendah dapat mengurangi kehilangan panas. Dan yang ketiga, mencegah hilangnya atau menguapnya senyawa yang memiliki titik didih rendah. Yang keempat, ada waktunya relatif singkat, waktu ekstraksinya singkat. Dan yang terakhir, ada volume pelarutnya sedikit. Kekurangan dari metode ini, yang pertama alatnya mahal, yang kedua membutuhkan teknisi yang kompeten dalam penggunaannya, dan yang terakhir mudah dipengaruhi oleh suhu yang menyebabkan meningkat atau menurunnya hasil ekstraksi. Demikian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.